Saya beri judul Misteri Sinar Putih yang mengelilingi Pastor Andi Simon. Oke, kita nafasnya. Udah pakai ini oksigennya. Shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, dan pada kesempatan ini secara khusus saya akan membahas satu topik yang sangat penting dan menarik, tetapi praktis dan sederhana, kiranya menjadi sebuah inspirasi yang semakin meneguhkan dan mengingatkan kita bahwa Tuhan sungguh hadir di dalam seluruh kehidupan kita. Saya beri judul Misteri Sinar Putih yang mengelilingi Pastor Andi Simon. Saudara dikasih oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu, sekitar tahun 2020, hambanya Pastor Andi Simon membuat sebuah pelayanan kepada orang-orang yang datang ke Geraha YHS. Dan ketika beliau melayani, ada sesuatu yang mengagetkan dari hasil video yang dibuat. Apa itu? Untuk lebih jelasnya, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Dari polisi. Polisi ya. Iya. Dari Samarinda. Orangnya berapa orang? Iya. Iya. Kalau Bapak berdua ini? Iya. Wah, Saya ngantar tadi. berteman dong ini? Hah? Berteman dong ya? Iya. Sama satu umur ya? Satu anu juga saat sama Solatan asal dulu. Salat! Termasuk ke Pak Yesus. Allah. Ibu salatnya. Mantap dah. Selatan. Marka apa ya salata? Marka apa? Randa Layu. Tanda Layu. Randa Layu. Saya bukan. Oh, Tanda Layu. Randa. Randa Layu. Bukan. Matius Randa Layu. Kalau saya Yohanes sampai Bonggar. Wih. Pernah ada WA aku masuk. Masa? Oh iya. Kalau ini apa ini? Marka apa ini? Deketin marka. Oktober di mana, Pak? Mana Bang? Iya. Oktavius mana Bang? Ya. Kalau ibunya? Magdalena. Dokter Lena. Magdalena. Magdalena apa? Magdalena aja. Iya, kenapa ini? Kenapa? Ada apa yang bisa membuat datang ke sini? Apa keluhannya? Ini konten siapa? Konten apa ini? Ya, jadi Bapak nggak bisa jalan? Sudah berapa lama? Kali ini? Kurang. Kalau saya pastor, udah agak lama sih sakit sini. Gak ada? Terus saya sudah periksa ke jantung, nggak ada masalah. Iya. Tapi kadang-kadang masih sakit di sini. Iya. Sama di sini. Iya, tadi yang aku tadi ngevlog ya. Ini Pester baru kembali tadi habis ketemu sama rapat camat, lurah, ya. Baru pulang di sini. Iya. Jadi meskipun begini-begini, nggak ada videonya di-upload ya. Ini begini-begini, kita bisa rapat sama lurah, sama camat ini, camat kota. Sampai tadi dari PGI Balikpapan ditelepon, ya, untuk koordinasi yang baik untuk kegiatan-kegiatan. Cuma memang untuk kita seperti gimana? Untuk geraya sendiri kita nunggu aja. Tunggu. Ya. Wah, ini banyak mau datang, buktinya mereka datang sini. Oke, itu sudah Pak ya? Wah, anak siapa namanya anaknya? Olivia, Mas. Olivia. Oke, ini Ibu Magdalena aja. Nama ini mamanya juga. Saya kadang pinggang aja pas biasa sakit. Iya. Tapi Dia sakit. kadang-kadang. Oh iya, pas kalau sakit minta dipeluk sama suaminya. Tahu kan? Iya. Itulah harusnya suami ya. Selain kasih uang istri, kasih dia pelukan. Nah, ayo, ini renungannya. Fungsi istri apa? Fungsi istri apa? Penolong. Iya, penolong. Waktu suami lagi mengalami kesesakan, dielus-elus, sabar papa, aku doakan kau gitu. Yes. Ya, oke. Baik. Oke. Sudah, itu aja. Oke. Let's pray time for
healing. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah berkat kesembuhan untuk tubuh orang-orang sakit. Urapilah tangan ini dengan kesembuhan untuk tubuh mereka. In Jesus name. Oke, sama saya Pak. Oke, kita nafasnya. Coba ini oksigennya. Panas sekali. Ini panas ya. Panas. Gimana sekarang? Lega? Oke. Dibang berat ya? Oke, jadi napasnya tadi sesak ya? Sekarang gimana? Oke. Ini, sini ya. Lihat ya. Terus ya jaraknya bawa tangan kita ya. Napas kepada Yesus. Tangan kita itu ada kuasa. Makanya tangan kita jangan pakai untuk pukul istri kita. Jangan pakai untuk hal yang lain, tapi pakai memberkati. Ya. Tangan ini ada diurapi Tuhan. Tangan percaya. Jadi Bapak ini ada katanya berat di punggung berapa tahun sudah? Udah beberapa kemarin. Oke, ya, sudah ya. Nanti pemirsa di rumah bisa lihat ya. In Jesus name, tanganmu diurapi. Ya. Cek. Coba cek. Oke, mana? Sip. Ya, oke. Jadi, maksudnya jadi bukan pola ya. Kita mau begini, intinya sebetulnya kita percaya. Tulis berkata Yohanes 1:12, setiap orang percaya diberi kuasa menjadi anak-anak Tuhan. Ya, amin. Coba. Wah, masih enak. Oke ya, atau sudah? Kenapa? Oke. Ya, karena ini daerah pinggang sebetulnya gini teorinya. Besar tempat tangan dimanapun juga itu ada aliran kesembuhan. Ya, cuma kadang-kadang orang datang dia rindu dijamah secara pribadi. Nah, karena ini wanita, besar pasti nggak menjamah pinggulnya, kan itu kan orang oke. Jadi coba pilih dikit sini. Ini kan katanya pinggul, bagaimana ada sakit kadang-kadang sini ya. Nah, besar nggak jamah di sana. Oke, coba gini ya. Oke. Nah, aliran kesembuhan mengalir sampai seluruh organ-organ termasuk pinggangnya. In Jesus name. Oke, coba cek. Oke, ya, kontrol ya. Kita coba. Harusnya ini digeraham supaya tongkat atau gantung. Iya. Kenang-kenangan ya. Berarti Samson buatkan nanti terus gantungan tongkat. Siap. Jadi orang datang pulang. Serinya ada juga Iya. Oh, itu pasal 3 ya. Oke. Ya. Iya. Emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kumiliki dari Tuhan Yesus Kristus. Injil berkata, barang siapa yang percaya mereka akan melihat kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Maka sekarang saya berdoa, ya, kita sebagai orang melayani Tuhan memiliki sebuah sikap yang melayani, ya. Makanya kita jangan pernah, satu, gengsi rendah hati. Dua, jangan pernah gengsi untuk minta maaf meskipun kita dalam kondisi merasa benar. Karena banyak orang-orang Kristen hari ini sombong, ya, susah dengan kata maaf. Ya, sombong tidak boleh sombong, ya. Siapa yang diberkati dia merendah. Jadi melayani pun, apalagi orang tua kita merendahkan kita melayani.
In Jesus name. Oke, permisi Pak ya. Oh, minta kepala boleh, kepala. Oke, orang tua kita hormatin. Ya, kita sudah menghormati pada orang tua semua. Oke. Aliran ke semua mengalir ke tubuhmu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hormati pada orang tua semua. Oke. Aliran ke semua mengalir ke tubuhmu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ayo Pak, yuk. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tadi kita sudah menyaksikan dan melihat secara jelas dan terang benderang apa sesungguhnya yang terjadi ketika hambanya Pastor Andi Simon mendekati orang-orang yang akan didoakan, berkomunikasi dengan mereka, dan menanyakan apa yang menjadi kebutuhan mereka untuk datang menemui hambanya Pastor Andi Simon. Tetapi ada sesuatu yang menarik perlu kita soroti dan perhatikan. Secara ilmu pengetahuan, saya kurang mengerti dan kurang mendalami tentang pencahayaan ketika kita membuat sebuah video. Tetapi yang jelas, menurut saya, ada sesuatu yang unik dan menarik dari sinar putih yang mengelilingi tubuh hambanya Pastor Andi Simon ketika melayani dengan tulus kepada orang-orang yang sakit yang membutuhkan pertolongan Tuhan di dalam doa aliran kesembuhan in Jesus name atau di dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya, apakah ini merupakan tanda petik kesalahan kameramen dalam tata letak mengambil video tersebut? Barangkali di mana sumber cahaya yang adalah matahari tidak sinkron dengan kameramen yang sedang mengabadikan atau memvideokan pelayanan tersebut. Tetapi di sisi lain, kalau kita melihat dan memperhatikan running text yang muncul, mereka sudah berupaya untuk mengeditnya sedemikian rupa, tetapi ternyata sinar putih itu semakin jelas. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari latar belakang video tersebut kita bisa melihat bahwa Tribun Healing Center belum dibangun atau belum tuntas selesai dibangun dalam konteks video ini diambil. Tetapi yang menarik bagi saya, apakah karena baju hambanya Pastor Andi Simon berwarna putih sehingga memancarkan sinar putih? Menurut saya ada kemungkinan ya, ada kemungkinan tidak. Tapi untuk membuktikan hal itu paling tidak ada dua hal. Yang pertama, staf atau orang kepercayaan tangan kanan beliau juga ada di sana memakai baju putih.
Tapi tidak sejelas dari sinar putih yang ada di sekeliling tubuh hambanya Pastor Andi Simon. Bukti yang kedua, saya ini memakai baju putih, tetapi tidak ada sinar putih yang mengelilingi, menaungi melingkupi hidup saya. Ini menjadi sebuah perenungan dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita simak dan pikirkan bersama. Sebagai orang-orang percaya, apalagi pelayan-pelayan Tuhan, saya yakin hamba-hamba Tuhan, pendeta, pastor, penatua, gembala, yang hidupnya sungguh-sungguh diserahkan dan dipersembahkan kepada Tuhan, hidup dalam relasi hubungan yang intim, indah, mesra, karib dengan Tuhan. Tidaklah mustahil Tuhan bisa menyatakan sinar kemuliaannya untuk menaungi melingkupi kita. Tidaklah menjadi sesuatu yang sulit dan sukar atau sesuatu yang aneh ketika pengurapan Tuhan menaungi melingkupi seluruh kehidupan para hambanya yang benar-benar berkomitmen, tulus, tunduk, patuh, mengabdi, melakukan apa yang Tuhan suka untuk dilakukan dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau menyampaikan kepada kita satu cuplikan audio dari pernyataan seorang hambanya, Pendeta Dr. KM Yusuf Roni. Suami istri itu makin lama makin mirip mukanya. Lu ya percayalah, kayak adik kakak kan. Padahal orang mana. Jadi mirip. Saya punya jemaat majelis lagi, suaminya orang Batak, istrinya orang Sunda. Kan beda antara Batak dengan Sunda itu. Sunda kan imut-imut. Batak kan agak bersegi gitu. Tapi setelah menikah, itu istrinya bisa agak bersegi. Lalu suaminya agak imut sedikit gitu. Rupanya karena sering ketemu tiap hari, tidur bersama, segala bersama, suka duka bersama, mirip. Kalau enggak mirip itu pasti sering ganti-ganti. Makanya susah untuk mirip. Itu saudara. Itu suami istri. Loh ini penting saudara. Makanya kalau kita sering berdoa dengan Tuhan, mirip dengan Dia. Kalau jarang-jarang itu mirip siapa? Itu perlu dipertanyakan karena ganti-ganti terus saudara ya. Makanya kalau kita sering berdoa, Tuhan ngerti Dia saudara ya. Orang lain tidak ngerti, Dia ngerti saudara. Ya, tidak usah takut itu saudara. Dia sangat ngerti sekali. Itu pentingnya bergaul dengan Tuhan. Bagaikan bergaul suami istri. Beliau menegaskan, kalau kita bersekutu dengan Tuhan, kita membangun relasi hubungan dengan Tuhan, melalui doa kita, melalui firman Tuhan, maka kita menjadi mirip dengan Tuhan. Kita tahu Tuhan itu maha agung, maha suci, maha kudus, maha kuasa, dan lain sebagainya. Bahkan firman Tuhan sering diulang-ulangi oleh Rasul Paulus, kita menjadi serupa seperti Kristus. Bahkan yang menjadi target yang terus-menerus diperjuangkan oleh Rasul Paulus dengan segala hikmat yang Tuhan percayakan kepadanya untuk memimpin tiap-tiap orang menuju kesempurnaan dalam Kristus atau menjadi serupa seperti Kristus. Dalam bahasa lain Rasul Paulus berkata, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, manusia tubuh jasmani semakin merosot, tapi manusia batinia kami, manusia spiritual kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya coba-coba melihat, menyimak, memperhatikan dan mempelajari dari kebenaran firman Tuhan. Ternyata ada satu peristiwa yang menarik yang pernah dialami oleh seorang hamba Tuhan, pemimpin besar bangsa Israel, yang membawa bangsa ini eksodus keluar dari perbudakan di Mesir selama 430 tahun. Akhirnya mereka dibebaskan oleh tangan Tuhan yang kuat melalui memakai seorang pemimpin besar bernama Musa. Nah, ternyata dalam pengalaman perjalanan padang gurun, ketika Musa naik ke Gunung Sinai
pada kali yang kedua, ada sesuatu yang indah dan menarik. Firman Tuhan menegaskan di dalam Keluaran 34 ayat 28 sampai 35. Dikatakan demikian. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya. Dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya lah kepada mereka segala perintah yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya lah mukanya. Tapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, maka kulit muka Musa bercahaya. Maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jelas terlihat dalam bacaan ini bahwa kulit muka Musa bercahaya. Ada sinar, ada cahaya. Informasi Alkitab ini menegaskan bahwa Musa ada di gunung Sinai selama 40 hari 40 malam, tidak makan roti, tidak minum air, bersekutu dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, menjalin relasi hubungan yang intim, indah, mesra dengan Tuhan. Ketika Musa berlama-lamaan dengan Tuhan, betah tinggal dalam hadirat Tuhan, maka kulit muka Musa bercahaya. Waktu Musa naik ke gunung Sinai, kulit mukanya tidak bercahaya. Tapi ketika sudah 40 hari 40 malam, berbicara dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, menjalin hubungan yang dekat dan intim dengan Tuhan, maka kulit mukanya menjadi bercahaya, memancarkan sinar. Pertanyaan saya, adakah kulit Musa bercahaya dari jati dirinya, dari dirinya? Tentu tidak. Tetapi sinar kemuliaan Tuhan yang maha agung, suci dan mulia itu, itulah yang akhirnya tersalurkan ke dalam tubuh dari seorang Musa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tidak sedang menegaskan pengalaman kita dengan Tuhan harus seperti itu supaya kita terbukti bahwa kita dekat dengan Tuhan. Bukan itu. Tapi ternyata ada dalam peristiwa sejarah dicatat di Alkitab, seorang yang punya relasi hubungan dengan Tuhan, bisa saja Tuhan menunjukkan sesuatu yang ajaib dan luar biasa untuk bisa membuat orang lain menjadi takjub, terpesona, kagum, dan tercengang bahwa kekudusan, kemuliaan, kesucian Tuhan itu begitu dahsyat dan luar biasa sampai orang-orang yang dekat dengannya bisa pun turut menikmati dan merasakan, bahkan orang-orang lain bisa menyaksikan tentang kemuliaan Tuhan yang begitu dahsyat dan luar biasa. Apa penekanan yang saya sampaikan kepada kita saat ini? Saya mau menjelaskan, menyampaikan kepada kita, ketika saudara dan saya memiliki komitmen yang serius, tulus, sungguh-sungguh kepada Tuhan, ketika kita membangun kedekatan dengan Tuhan, maka kita akan menjadi mirip dengan Tuhan, menjadi serupa seperti Kristus. Orang yang rendah hati, hidup kudus, hidup suci, baik dalam pikiran, hati, perkataan, dalam segala hal yang dilakukan, diperbuat, dikerjakan, benar, suci di mata Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada bagian-bagian firman Tuhan yang menegaskan kepada kita
Yang pertama, khotbah Yesus di bukit. Dikatakan demikian di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara dikasihi Tuhan, Alkitab tidak mungkin kontradiksi, bertentangan satu dengan yang lain untuk dimengerti dan dipahami. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, karena Allah itu roh. Tapi paling tidak pengertiannya, kita punya kualitas merasakan kekudusan Allah, kesucian Allah, kemurnian Allah, kemuliaan Allah. Dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 14 dikatakan demikian. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Tidak seorang pun akan memiliki atau menikmati relasi hubungan yang intim dengan Allah kalau tanpa kekudusan. Itu sebabnya Rasul Paulus menyampaikan kepada anak rohaninya, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi untuk melakukan apa yang kudus. Kenapa kita perlu kudus? Firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-15 sampai ayat 16 dikatakan demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Saudara dikasihi Tuhan, hidup dalam kekudusan menjadi syarat mutlak yang tidak bisa ditawar untuk kita memiliki kualitas mutu relasi yang intim, indah, mesra dengan Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, misteri sinar putih yang mengelilingi Pastor Andi Simon. Kesimpulan sementara saya, yang pertama, memang bisa itu oleh karena pencahayaan yang tidak atau kurang tepat. Tetapi yang kedua, tidak mustahil Tuhan menaungi, melingkupi hambanya Pastor Andi Simon dengan sinar kemuliaan, kekudusan dan kesucian Tuhan. Dengan kata lain, pengurapan Tuhan menaungi, melingkupi hidupnya. Kenapa demikian? Tentunya tidak bisa dipisahkan dari komitmen hambanya Pastor Andi Simon dalam menjalin relasi hubungan yang intim, indah, mesra dengan Tuhan, yang mana hal ini tidak bisa ditawar-tawar lagi, menjadi sesuatu yang terintegrasi, menyatu di dalam darah, daging, dan hidupnya, sehingga beliau bisa dipakai oleh Tuhan menjadi berkat. Kasih karunia Allah mengalir dengan deras, dengan hebat di dalam dan melalui hidupnya, karena hidupnya ditempatkan menyenangkan Bapa di sorga, memuliakan Tuhan Yesus, dan bergaul akrab karib dengan Roh Kudus-Nya. Kiranya ulasan ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.